Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulzabran dengan NPM T1A022088. Saya dari kelas B, Prodi Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PPT yang telah saya buat, yaitu mengapa framework. Baik. Pertama, framework dapat diartikan sebagai kerangka kerja atau struktur yang sudah disiapkan sebelumnya untuk memudahkan pengembangan perangkat lunak. Framework memberikan fondasi yang kokoh dan standar pada proyek yang akan kita buat nantinya. Nah, pada presentasi kali ini yang akan dibahas adalah 3 poin, yaitu poin pertama membahas tentang framework, yakni berisi penjelasan secara umum mengenai framework dalam konteks dunia pemrograman, serta contoh-contoh dari framework itu sendiri. Berikutnya ke poin 2, yaitu adalah pentingnya framework. Nah, di sini akan membahas mengenai mengapa developer harus menggunakan framework. Terakhir, kita akan membahas tentang tantangan pada framework, yakni membahas hal-hal yang perlu diperhatikan pada penggunaan framework. Nah, framework itu sendiri adalah sebuah kumpulan kode yang dapat digunakan untuk membantu pengembangan aplikasi atau program. Framework ini menyediakan beberapa fitur yang dapat digunakan oleh pengembang untuk mempermudah dan mempercepat proses pengembangan. Framework ini dapat berupa software atau library yang dapat digunakan untuk membangun aplikasi atau program dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Selanjutnya, framework ini dapat mempermudah proses pengembangan, mengurangi kode duplikat, dan juga memastikan konsistensi dari kode yang telah kita buat. Framework juga dapat menyediakan beberapa fitur yang dapat digunakan secara langsung. Nah, fitur ini seperti autentikasi, routing, dan database. Pengembang dapat menggunakan framework yang sesuai dengan teknologi yang digunakan dalam proyeknya. Contohnya, pengembang web dev dapat memilih untuk menggunakan framework dari web, dan begitupun dengan pengembang aplikasi desktop bisa menggunakan framework untuk pengembangan aplikasi desktop. Nah, pilihan framework yang tepat akan mempermudah proses pengembangan ini dan memastikan kualitas kode yang dihasilkan nantinya akan berkualitas tinggi. Nah, sebenarnya ada berapa sih macam dari framework itu sendiri? Nah, untuk macamnya sendiri ada banyak framework yang digunakan dalam dunia pemrograman. Framework tersebut dibagi berdasarkan jenisnya, yaitu yang pertama adalah web framework. Contohnya Angular, Laravel, dan Ruby. Nah, mereka ini dirancang khusus untuk membangun aplikasi web. Selanjutnya adalah mobile framework. Contohnya seperti Flutter, dan sama seperti web framework digunakan untuk membangun aplikasi seluler. Dan berikutnya adalah desktop framework. Contohnya Electron dan Net framework, yang akan digunakan untuk pengembangan aplikasi desktop. Jadi, kenapa sih kita harus menggunakan framework? Pada proses pengembangan sebuah aplikasi atau program, dibutuhkan waktu dan usaha yang signifikan. Pengembangan yang efektif dan efisien dapat mempermudah proses pengembangan dan memastikan hasil kualitas program yang baik. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mempermudah proses pengembangan dari program itu sendiri adalah menggunakan framework. Framework membantu dalam menjaga konsistensi di seluruh proyek serta memudahkan dalam proses pemeliharaan dan mengelola kesalahan dengan lebih baik. Jadi framework itu penting. Framework membantu dalam meningkatkan efisiensi, konsistensi, dan pemeliharaan perangkat lunak. Dengan menyediakan fondasi yang kokoh, framework memungkinkan pengembang untuk fokus pada inovasi dan fitur unik, sambil tetap mengikuti praktik-praktik terbaik dalam industri. Oleh karena itu, memahami dan menguasai penggunaan framework merupakan keterampilan yang sangat penting, apalagi untuk pengembang aplikasi di zaman-zaman sekarang. Nah, selain manfaat dari framework, terdapat juga tantangan pada penggunaan framework. Apa saja sih tantangannya? Yang pertama adalah kan framework memiliki banyak jenis. Di dalam jenis itu ada berbagai macam juga frameworknya. Nah, bagaimana sih cara memilih framework yang tepat untuk proyek yang akan kita buat tuh? Nah, memilih framework untuk proyek perangkat lunak bisa jadi salah satu keputusan paling penting dan seringkali membingungkan bagi para software engineer. Dengan banyaknya opsi yang tersedia. Nah, untuk mengatasi hal ini, kita perlu
memperhatikan beberapa hal, yaitu berikut tips praktis untuk membuat keputusan yang tepat dalam memilih framework yang akan digunakan untuk proyek. Nah, langkah pertama dalam memilih framework adalah memahami dengan jelas kebutuhan proyek. Jadi kita harus memahami terlebih dahulu apa sih proyek yang akan kita buat. Nah, setelah menentukannya secara jelas, kemudian dilanjutkan untuk menentukan prioritas dan kebutuhan, menentukan prioritas dari proyek yang akan kita buat. Kebutuhan ini akan membantu mempersempit pilihan framework yang tepat. Misalnya jika kita akan membuat sebuah proyek web, maka kita tentu harus memilih framework dari framework web, entah itu Laravel, Ruby, atau Django. Nah, tentu memahami dengan jelas kebutuhan proyek ini yang sudah disebutkan tadi, yaitu akan membantu mempersempit pilihan framework. Selanjutnya, memperhatikan kinerja dan skalabilitas dari framework. Kinerja dan skalabilitas ini adalah dua faktor yang penting dalam memilih framework. Selain itu, cek juga dokumentasi dan dukungan komunitas yang diberikan kepada framework yang akan kita pilih. Nah, selanjutnya, memperhatikan apakah framework yang akan dipilih memiliki ekosistem luas dengan banyak plugin, library, dan sumber daya tambahan. Dan terakhir, jangan lupa untuk mengecek ketersediaan sumber daya proyek dan dukungan jangka panjang dari framework. Dukungan jangka panjang ini sangat penting untuk mendukung survivability dari proyek yang akan kita buat pada masa depan. Nah, jika frameworknya terus diupdate, berarti framework ini dapat mengikuti zaman. Dan begitu pula dengan proyek yang kita buat tadi. Nah, tadi kan sudah disebutkan berbagai manfaat dari penggunaan framework, seperti lebih efisien dan lebih efektif. Nah, jadi apakah kita harus memakai framework setiap saat? Setiap kita buat proyek, pakai framework. Setiap kita buat proyek, pakai framework. Nah, jawabannya sendiri itu adalah tidak ya. Untuk proyek yang sangat sederhana atau ringan, seperti untuk kebutuhan edukasi, atau yang baru-baru belajar untuk programming, itu framework tidak perlu digunakan. Karena jika digunakan, malah framework bisa menambahkan overhead yang tidak diperlukan. Jadi penggunaan framework malah membuat aplikasi lebih lambat atau lebih kompleks dibandingkan jika dibangun dengan pendekatan minimalis. Jadi untuk proyek yang bersifat minimalis, tidak direkomendasikan untuk menggunakan framework. Jadi kembali lagi ke tips untuk memilih framework tadi, yaitu selalu perhatikan kebutuhan proyekmu. Dikarenakan framework ini bukanlah solusi yang selalu ideal, namun framework adalah alat bantu yang harus dipilih dengan pertimbangan matang. Jika framework yang dipilih telah melalui proses pertimbangan yang matang dan digunakan secara efisien dan efektif, tentu kita akan mendapat manfaat yang terbaik dari framework yang telah kita pilih. Nah, kesimpulan dari presentasi yang telah saya sampaikan adalah framework adalah alat penting yang membantu membangun aplikasi dengan cepat, terstruktur, dan aman. Meskipun menawarkan banyak keuntungan seperti kemudahan pengembangan, komunitas pendukung, dan fitur bawaan, seperti yang sudah kita bahas tadi, penggunaan framework juga memiliki tantangan tersendiri. Contohnya kebingungan dalam memilih framework apa sih yang harus diterapkan di proyek. Nah, kuncinya dengan pemahaman yang tepat, framework dapat menjadi fondasi yang kokoh untuk menciptakan aplikasi berkualitas tinggi dan efektif. Berikut presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk perhatiannya.